Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat ide jualan lagi dari bahan yang sangat simple. Mumpung lagi pandemi dan juga PPKM, daripada bengong, mending kita buat snack untuk keluarga. Oke, langsung aja kita simak videonya. Nah, untuk bahannya di sini aku menggunakan tepung terigu sebanyak 100 gram. Ini aku menggunakan yang pro sedang ya. Kemudian tambahkan juga 50 gram tepung beras, lalu 1 sendok makan gula pasir. Kemudian setelah itu diaduk, lalu tambahkan juga di sini dengan setengah sendok teh ragi instan. Aduk lagi, lalu setelah itu masukkan 1 butir telur, ini yang suhu ruangan ya telurnya. Aduk hingga tercampur, kemudian sedikit demi sedikit akan aku masukkan santan sebanyak kurang lebih 200 ml santan. Masukkan, kemudian aduk hingga tidak bergerindil untuk adonannya. Nah, setelah semua adonan tidak ada yang bergerindil seperti ini, kemudian akan aku diamkan kurang lebih di sini 30-45 menit ya, karena suhu di Jogja itu baru dingin. Jadi tadi itu aku sampai 1 jam baru terbentuk buih-buih. Jadi pastikan aja sesuaikan dengan suhu di ruangan ya. Kalau misalkan 30 menit itu belum muncul buih, maka tunggu hingga 45-1 jam. Oke, ini akan aku diamkan terlebih dahulu dengan aku tutup rapat dengan menggunakan plastik seperti ini. Kalau tidak ada, boleh ditutup dengan menggunakan serbet yang basah. Oke, ini setelah 45 menit baru keluar buih-buihnya, tandanya sudah mengembang ya, dan untuk raginya juga sudah aktif. Kemudian terakhir akan aku masukkan 1 sendok teh baking powder, juga garam sebanyak setengah sendok teh aja. Lalu setelah itu aduk hingga tercampur rata semuanya. Selanjutnya di sini siapkan wajan, boleh menggunakan teflon ya, karena aku ingin cepat aja, jadi menggunakan cetakan kue lumpur yang udah aku oles dengan minyak sayur tipis aja. Kemudian gunakan api yang kecil, masukkan kurang lebih 1 sendok sayur ke dalam cetakan. Kalau menggunakan teflon biasanya 1 persatu ya untuk memasaknya, tapi karena aku lagi males aja, jadi menggunakan ini yang banyak, jadi sekali masak bisa dapat 7. Oke, kemudian masak hingga keluar sarang di bagian permukaannya atau keluar lubang-lubang seperti ini. Nggak usah dibalik ya, dan kemudian angkat. Ini bisa juga ya disebut dengan kue serabi sebenarnya. Hanya saja kalau serabi itu kan biasanya menggunakan wajan teflon atau wajan yang tradisional itu ya. Tapi karena ini aku ingin membuat yang lebih sedikit beda, jadi menggunakan cetakan kue lumpur. Oke, masak hingga semuanya selesai. Jadi tidak perlu ditutup ya untuk wajannya, biarkan saja terbuka hingga timbul sarang atau lubang-lubang di adonannya. Kalau sudah lubang-lubangnya itu keluar secara merata dan semua permukaannya sedikit kering, tandanya sudah matang untuk serabinya. Nah, kalau semuanya sudah selesai dimasak seperti ini, kemudian akan aku sisihkan terlebih dahulu.
Untuk satu resep ini tadi menjadi kurang lebih 16 ya, 16 kue serabi seperti ini. Nah, sekarang aku akan membuat untuk sausnya. Jadi siapkan 350 ml santan. Lalu di sini tambahkan dengan 100 gram gula Jawa, juga 2 sendok makan gula pasir. Supaya lebih gurih, di sini akan aku tambahkan dengan setengah sendok teh garam, juga daun pandan supaya lebih harum. Nah, kemudian masak hingga mendidih serta gula Jawanya ini larut. Nah, nanti kalau sudah mendidih seperti ini, aku akan siapkan larutan maizena ya. Ini untuk agak sedikit mengentalkan kincanya. Jadi ada setengah sendok makan tepung maizena yang aku berikan tambahan air 1/4 gelas. Lalu masukkan ke dalam kuah kinca. Tunggu hingga mendidih dan meletup-letup, kemudian angkat. Nah, ini karena tadi untuk gula Jawanya ini agak sedikit ada kurang bersih ya, jadi nanti akan aku saring supaya kotorannya nanti tidak ikut tercampur. Nah, seperti ini, kemudian saring, siap untuk digunakan sebagai saus kincanya. Nah, selanjutnya untuk yang ingin dijual siapkan plastik ya. Untuk plastiknya boleh menggunakan plastik apa aja, ini supaya terlihat lebih ringkes. Aku menggunakan plastik untuk es lilin. Jadi masukkan untuk kuah kincanya setelah dingin ke dalam plastik seperti ini. Kemudian bungkus rapi. Nah, ini bisa banget ya untuk ide jualan di saat pandemi seperti ini. Daripada di rumah manyun, bisa membuat snack dan juga bisa untuk ide jualan. Nah, lakukan hingga semuanya selesai. Nah, untuk menjualnya di sini bisa digunakan dus ya. Ini aku menggunakan dus seperti ini, atau mungkin juga mika boleh. Lapisi dengan kertas roti di dalamnya, lalu masukkan untuk serabi di dalamnya seperti ini. Untuk satu dus ini bisa diisi 6 ataupun 8, jadi sesuaikan aja dengan selera ya. Nah, lalu untuk kuah kincanya letakkan di sampingnya seperti ini. Nah, terlihat cantik ya walaupun hanya serabi. Nah, ini untuk dusnya memang aku menggunakan dus yang agak mahalan karena isi 5 itu harganya 10.500. Kalian bisa untuk pembungkusnya ini menggunakan yang lebih miring lagi supaya harga jualnya juga nanti bisa lebih terjangkau. Ini hanya sampel aja ya. Jadi untuk harga jualnya silahkan aja tentukan sendiri berapa budget yang dikeluarkan, lalu nanti hitung untuk harga jualnya, sesuaikan dengan kota kalian masing-masing juga. Nah, lalu ditutup rapi aja seperti ini, sudah terlihat sangat menarik dan juga terlihat snack yang mahal tentunya. Oke. Nah, seperti ini ya untuk hasilnya bagian bawahnya. Jadi tidak tampak seperti serabi ya, tapi ini sebenarnya serabi kocor yang dimodifikasi. Mudah-mudahan bisa menginspirasi ya untuk sahabat aku semua di rumah yang ingin membuat snack untuk keluarga, ataupun mungkin juga bisa untuk ide jualan. Dan mudah-mudahan kalau yang ingin berjualan bisa laris manis. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah. Sehat selalu untuk sahabat aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.